Sopandi Ahmad kali ini akan berbagi mengenai bagaimana cara menginstal sistem operasi berbasis Linux pada sebuah PC. Distribusi Linux yang saya pilih pada contoh bagaimana menginstal sistem operasi berbasis Linux pada PC di tayangan ini adalah Ubuntu ya. Alasannya karena proses instalasi Ubuntu ini cukup mudah dilakukan. Nah, kalau yang mudah saja bisa, untuk distro lainnya itu bisa dipelajari sendiri dan bisa diikuti, karena masing-masing distro sih sebenarnya cara instalasinya berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya hampir mirip, hampir sama seperti langkah-langkah menginstal Ubuntu Linux di PC. Nah, contoh misalkan ya ada sih distro yang cukup rumit proses instalasinya seperti Arch. Nah, tapi walaupun rumit tetap bisa kita lakukan dengan mengikuti petunjuk yang ada ya. Nah, ini file instalasi Ubuntu ini bisa diperoleh di website Ubuntunya sendiri di ubuntu.com, dan pada contoh ini yang akan diinstal adalah Ubuntu desktop versi 18 ya. Sementara untuk media instalasinya itu bisa menggunakan USB. Caranya adalah dengan pertama kita kan memperoleh file ISO-nya. Nah, ISO-nya ini kita pindahkan ke USB, bisa menggunakan aplikasi. Kalau di Windows itu contohnya menggunakan Rufus ya, dan ini gratis, bisa diunduh dan dipasang di beberapa versi sistem operasi Windows. Oke, sebagai langkah persiapan, pastikan dulu di BIOS itu kita konfigurasi booting ordernya. Yang pertama adalah media instalasi, kemudian diikuti dengan harddisk yang akan kita pasang Ubuntu ini. Setelah itu barulah kita boot dan kita lihat seperti apa tampilannya. Ini dia. Oke, ini proses pertama booting dari media instalasi, dan di sini saya menggunakan ISO ya. File ISO-nya langsung kita tunggu. Proses ini memang agak memakan waktu. Nah, tuh dia sudah muncul. Ada tulisan Ubuntunya beserta progress bar di bawahnya. Kita tunggu saja apa yang akan muncul di tampilan berikutnya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan pokoknya ya untuk instalasi ini adalah sebuah partisi. Kalau misalkan mau dual boot, dua partisi ya paling tidak. Yang pertama untuk sistem, yang kedua untuk swap. Swap ini digunakan sebagai virtual memory, dan nanti kita jelaskan pada prosesnya sendiri. Nah, sambil menunggu, kalau seandainya mau diinstal tunggal, hanya sistem operasi Linux aja yang mau kita install di PC kita, itu cukup sediakan dua partisi tadi ya. Seandainya misalkan mau diinstal dual boot, ya berarti kita pisahkan dua partisi khusus untuk Linux. Oke, kita sudah masuk ke laman ini. Di sini ada dua pilihan sebelah kiri, try Ubuntu, di sebelah kanan install Ubuntu. Try Ubuntu ini digunakan untuk live installation, jadi kita ngeceknya. Ini yang pertama adalah melakukan konfigurasi keyboard layoutnya. Kita pilih US, ini layout standar ya. Nah, kemudian di tampilan berikutnya ini ada pilihan normal installation atau minimal installation. Pada contoh ini saya pilih minimal installation aja. Nanti pada saat mau install beneran, ketika kita memilih normal installation itu selain sistem operasinya lengkap juga nanti akan terinstall desktop environment dan beserta aplikasi yang dibutuhkan. Nah, pada installation type ini ada pilihan
Nah, saya sendiri memilih something else, di mana di sini tuh melalui pilihan ini saya membuat partisi sendiri untuk sistem dan swap yang tadi saya jelaskan gitu ya. Untuk sistem dan swap ini dari media yang ada nih, pertama sebelum bisa digunakan itu kita buat dulu new partition table, karena ini disknya baru banget. Nah, baru kita lihat ada free space dan saya alokasikan 10 GB saja ya, hanya untuk contoh. Nah, di sini dari 10 GB ini saya pisahkan lagi kira-kira sekitar 1 GB-nya itu untuk swap. Jadi untuk sistemnya ini dari yang tersedia saya kurangi 1 GB, jadi sekitar 9 GB ya. Oke, saya kurangi ini jadi 9 GB, dan type of new partitionnya kita setting primary, sementara locationnya itu beginning, maksudnya dari awal. Dan di bagian mount point kita pilih yang slash, itu maksudnya untuk root. Nah, ekstensinya sendiri menggunakan ext4 tadi ya. Nah, kemudian yang sisanya itu kita gunakan untuk swap. Jadi di bagian use as ini kita pilih swipe area. Oke, kita klik OK. Dan langkah berikutnya adalah kita klik install now ya. Kita klik install now. Nah, ini bisa dilihat dulu nih. Ini dua partisi yang saya maksud di awal tadi saya sebutkan. Ada untuk sistem, type. Nah, ini setelah diklik install now ada informasi to continue the change bla 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 bla. Disebutkan pula ada dari dua partisinya itu, yang satu sebagai ext4, yang satu sebagai swap. Kalau udah yakin klik aja continue ya, dan kita lihat apa yang akan terjadi setelah kita klik continue. Nah, langkah berikutnya memilih zona waktu. Nah, untuk zona waktu ini kita bisa klik langsung di areanya. Untuk Indonesia sendiri kan GMT tambah 7 WIB ya yang kita gunakan, tapi untuk agar lebih akurat kita ketik aja di kolomnya itu Jakarta, dan memang kode waktu untuk GMT plus 7 atau WIB ini waktu Indonesia Barat kodenya itu adalah Jakarta. Nah, saya coba klik manual, ternyata nyambungnya bukan malah ke Jakarta gitu. Jadi kita ketik Jakarta dan udah dipilih continue ya berikutnya. Nah, di sini kita isi user dan host. Your name ini nama lengkap kita. Your computer name ini host ya. Jadi host di sini tuh fungsinya sebagai identifikasi ketika kita nyambung ke jaringan. Sementara username sendiri itu digunakan untuk login beberapa keperluan ya. Nah, untuk username ini silahkan bebas mau apa saja. Dan setelah menyatakan username, kita lanjutkan dengan membuat password. Ini salah satunya ketika kita memulai booting, mau masuk ke desktop. Username dan password inilah yang akan diminta. Begitupun ketika kita melakukan perintah administratif seperti menginstal aplikasi dan lain-lain. Apabila kita berada di level sudo, username dan password ini akan diminta. Nah, kita lihat proses berikutnya. Ini adalah proses yang cukup lama ya. Jadi ini bagian proses instalasinya, mengcopy file instalasi ke disk, dan dari disknya sendiri nanti diolah sehingga sehingga nanti sistem akan terinstall di disk kita. Oke, karena ini memakan waktu yang cukup lama, jadi saya tinggalkan dulu ya, saya beranjak dulu.
Oke, jadi ini proses ini bisa jadi tontonan buat kita, di mana Ubuntu-nya sendiri memperkenalkan bagaimana sih isi Ubuntu sendiri gitu kan. Nah, yang ini boleh silahkan disaksikan. Sementara itu saya pamit dulu ya. Nanti saya datang lagi setelah proses instalasinya akan menjelang selesai.
Ya, kita lama juga ternyata, memakan waktu yang beberapa menit, dan sebenarnya ini proses ini tergantung dari bagaimana mesin yang kita gunakan, bagaimana PC yang kita gunakan, tergantung prosesor, RAM, dan lain-lainnya ya. Install di harddisk pasti akan lebih lama dibandingkan dengan SSD tentunya. Dan iya, ternyata nih prosesnya kayaknya udah hampir selesai. Oke. Nah, selesai. Installation is complete. You need to restart computer in order to use the new installation, katanya. Kita klik restart now. Dan setelah restart ini, pastikan di BIOS kita setting ordernya untuk yang pertama bukan lagi media instalasi, tapi untuk yang pertama ini sekarang harddisk, yang merupakan partisi dari instalasi Ubuntu-nya sendiri ya. Nah, ini maka sampai disarankan untuk mencopot media instalasi. Oke, ini setelah restart mesin mulai berjalan kembali, dan kita lihat apa proses yang terjadi berikutnya. Oh iya, ini tambahan untuk model partisi sendiri antara MBR dengan GPT ini agak sedikit berbeda ya. Kalau untuk MBR tadi cukup 2 partisi aja, sistem dan swap. Tapi untuk harddisk dengan tipe GPT minimal kita sediakan 3 partisi. Selain untuk sistem dan swap, kita juga perlu 1 partisi untuk bootnya sendiri ya, untuk booting. Dan untuk booting ini standarnya sih kita sediakan cukup 512 mega saja, atau setengah giga itu sudah cukup. Nah, ini prosesnya agak lama karena tahu sendiri ya tadi ini yang digunakan. Udah masuk nih, udah halaman login. Nah, di halaman login ini kita tinggal memasukkan password, tapi ingat username tadi juga tetap harus kita ingat karena digunakan pada beberapa tahap di dalamnya gitu ya. Ini kita login dan perhatikan ada apa di dalamnya. Iya, lama menanti. Nanti kita menunggu, waiting. Yang sabar saja. Satu, dua, masuk kita ke desktop, dan kita perhatikan di sini tampilannya cukup sederhana dan sangat mudah digunakan. Untuk membuka aplikasi ada 1 tombol, dan di sini contohnya saya membuka file manager. Nah, di file manager inilah beberapa proses pengelolaan file secara GUI bisa kita lakukan. Dan ini adalah aplikasi favorit saya selain browser ya. Semua saya lakukan di file manager. Nah, ini welcome to Ubuntu ini muncul sendiri auto start, mungkin karena tadi saya baru menginstalasinya, jadi diperkenalkan gitu dulu. Kita close aja. Nah, kita kembali lagi ke file manager, di mana di sini di dalam ini adalah folder-folder yang berada di dalam root ya, di dalam root folder di slash tadi. Jadi paling inti dari udah, kita sekarang matikan aja mesinnya, PC-nya. Dan itulah prosesnya ya, proses instalasi dari salah satu contoh sistem operasi berbasis Linux, yaitu Ubuntu, yang cukup mudah digunakan, cukup mudah diinstal, dan ini file instalasinya juga cukup mudah untuk didapatkan dibanding dengan distro yang lain. Jadi kalau distro yang lain ini berdasarkan pengalaman saya, pada proses instalasi koneksi internet itu wajib dan sangat dibutuhkan. Sementara untuk Ubuntu ini koneksi internet itu menjadi pilihan. Tanpa koneksi internet pun bisa kita lakukan instalasi. Tapi ada sih file instalasi. Kalau ini file instalasinya itu cukup besar, 1 giga lebih.
Kalau seandainya kita mau hemat, download file instalasinya itu ada yang sekitar 300 sampai 600 MB saja, hanya pada proses instalasinya memerlukan koneksi internet. Nah, jadi itu ya, tahapan untuk install distro yang lain nggak jauh beda. Mengkonfigurasi keyboard, kemudian zona waktu, kemudian kita melakukan kita memilih di disk yang manakah Linux sistem operasi ini akan diinstal. Kemudian ada lagi kalau seandainya di dalam PC kita ini sudah terinstal sistem operasi sebelumnya, maka akan ada proses tambahan, yaitu menginstal GRUB ya, dimana GRUB ini adalah gerbang pada saat booting kita ingin memilih OS yang mana gitu ya, apakah Linux ataukah yang lainnya. Dan semoga tayangan ini dapat membantu kamu yang ingin mengetahui bagaimana proses instalasi sistem operasi berbasis Linux. Dan ini silahkan bisa dicoba-coba tanpa risiko. Caranya adalah dengan membuat partisi baru jika PC saat ini menggunakan sistem operasi non Linux ya, supaya aman-aman kok, tenang saja. Dan terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi.